terkait persiapan pelatihan yang akan kita laksanakan di bulan Januari. Saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, apakah layar saya sudah bisa terlihat oleh Bapak Ibu semua? Sudah, Bu, ya. Nah, kita akan fokus pada pelatihan hari ketiga. Ya, nah Bapak Ibu, sesuai dengan yang sudah direncanakan, insya Allah tanggal 15 hingga 17 Januari mendatang, kami dari UPJ mengundang tim dari Unika Atmajaya untuk bisa berbagi praktik baik sekaligus melatih gitu ya teman-teman dosen yang ada di kampus UPJ. Dan khusus untuk tim yang briefing pada pagi hari ini, kita akan mengisi di hari ketiga, hari Rabu tanggal 17 Januari. Ini kurang lebih adalah rencana kegiatan yang akan kita laksanakan. Kurang lebihnya hampir setengah hari ya, kita akan ada di UPJ. Di mana di sesi hari ketiga ini akan diisi oleh materi yang mengarah kepada peningkatan keterampilan dosen dalam menggunakan media digital dalam pembelajaran. Nah, kemarin saya juga berkunjung ke Unika Atmajaya, juga ternyata platform yang kita gunakan itu masih sama, yaitu Moodle. Unika punya modelnya sendiri, itu dia juga punya modelnya sendiri. Namun dalam target pelatihan kali ini adalah bagaimana caranya kita bisa memberikan sharing pelatihan terhadap dosen-dosen UPJ, bagaimana memanfaatkan lagi pembelajaran berbasis digital menggunakan model ini. Nah, harapannya karena memang di UPJ juga pelan-pelan sudah menuju ke pembelajaran bauran atau blended learning, sehingga kita akan banyak membahas tentang hal-hal teknis di pemanfaatan Moodle. Nah, narasumber yang nanti akan berbagi dari Unika Atmajaya itu adalah Ibu Ati. Ibu Ati akan sharing bagaimana pembelajaran bauran atau blended learning. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan juga oleh Ibu Santi yang akan banyak sharing tentang inovasi pembelajaran digital, khususnya untuk pemanfaatan Moodle. Kurang lebih seperti itu. Nah, skema pelatihan di sesi pertama, kita ada 2 sesi dalam satu hari itu. Sesi pertama nanti akan diisi banyak oleh pemateri dalam hal teoritisnya, dalam hal sharingnya. Sementara nanti di sesi kedua, itu adalah akan diisi oleh para peserta, di mana nanti peserta akan mengerjakan sampel dari pemahaman materi yang sudah mereka dapatkan di sesi 1. Di mana sesi 2 itu juga sekaligus evaluasi dari tim kami untuk penerimaan dosen, kesiapan dosen, dan juga meningkatkan interaksi dosen dalam pembelajaran berbasis digital. Nah, kebetulan memang Ibu Ati, Ibu Santi, dan juga Mbak Luis gitu ya, unit kami ini unit yang baru. Di September lalu kami baru melakukan pergantian kepemimpinan rektor. Nah, di bawah rektor yang baru ini, unit kami lahir ceritanya gitu. Unit kami ini masih bentuknya adalah unit, belum lembaga juga belum biro. Unitnya namanya adalah Unit Pengajaran dan Pembelajaran LSE. LSE itu adalah pola ilmiah pokoknya UPJ, yang di dalamnya itu akan menghandle juga seluruh mata kuliah umum yang sifatnya dari titipan dikti, seperti Pancasila, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris gitu ya, agama gitu. Dan juga untuk mata kuliah karakternya UPJ yang ke arah liberal art, sustainable development, dan juga entrepreneurship. Nah, itu yang kami sebut dengan LSE. Nah, kami juga sebenarnya ingin belajar praktik baik dari tim Unika UPJ, khususnya di bawah LIPP Unikanya Atmajaya gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa menghandle yang sifatnya ke depannya itu lebih kepada fasilitator ya, Bapak Ibu. Kita itu sebagai fasilitator yang mendukung kebutuhan fakultas dalam hal pengajaran dan pembelajaran. Nah, ini adalah tornya kita kurang lebih.
nanti di sesi 1 akan kolaborasi Bu Ati, Bu Santi, dan juga mungkin akan ada keterlibatan Mbak Wis dalam hal teknisnya. Sesi keduanya kita lebih kepada memberikan praktik langsung kepada peserta terhadap pemahaman materi yang sudah diberikan di sesi 1. Sengaja seperti ini metodenya supaya kami sebagai penyelenggara juga bisa langsung menerima feedback dari peserta gitu ya. Khawatirnya kalau cuma teori doang, ya nanti masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Terus sulit lagi gitu untuk mengevaluasi. Nah, mungkin saya akan juga memperlihatkan sedikit tampilan Moodle yang kami punya. Nanti Mas Hendra juga, oh ya ini saya kenalkan tim saya, Mas Hendra. Mas Hendra ini sebagai tim pengelola LSE dan Kota. Kota itu kelas open to all, jadi MBKM internal itu ada di Mas Hendra. Jadi mahasiswa dari prodi lain itu bisa mengambil mata kuliah di prodi yang lainnya lagi gitu. Nanti Mas Hendra juga akan menampilkan modelnya salah satu prodi atau LSE yang dikelola oleh Mas Hendra. Nah, ini tampilan model. Kebetulan saya juga bertugas sebagai salah satu dosen di program studi informatika. Ini tampilan model saya. Jadi di sini kalau diklik menu buku ini, sebentar. Nah, diklik di menu buku ini kurang lebih adalah mata kuliah-mata kuliah yang saya ampu di semester ini. Nah, biasanya kalau di kami itu yang diwajibkan sudah ada POB sementara untuk pembelajaran daring. Jadi yang diwajibkan untuk dosen memberikan atau mengunggah semua kelengkapan, yang pertama adalah RPS dulu. Jadi RPS ini wajib diunggah di Moodle sebagai pengetahuan buat mahasiswa rencana pembelajaran selama 1 semester. Kemudian selain RPS, ini ada RPS-nya kami. Ini wajib dijelaskan oleh dosen di pertemuan awal. Kemudian nanti ada RTM namanya, rencana tugas mahasiswa. Ini yang akan mereka selesaikan di dalam 1 semester. Dan tugas ini ada waktu pengerjaannya. Kalau untuk kebetulan mata kuliah saya basisnya project, jadi waktu pengerjaannya sebenarnya sudah dicicil dari minggu pertama. Minggu pertama sudah dicicil sampai dengan finalisasinya nanti di minggu terakhir dalam bentuk proposal dan aplikasi. Selain RPS dan RTM, di sini ada setiap pertemuan 1 sampai dengan pertemuan terakhir, pertemuan ke-15. Ini yang diunggah adalah materi. Materi biasanya dalam bentuk PowerPoint saja seperti ini. Kemudian ada juga dalam bentuk video. Jadi ini untuk memfasilitasi anak-anak, karena model belajar anak sekarang kita juga harus beradaptasi, tidak semuanya senang membaca. Jadi untuk mereka yang mungkin lebih senang ke audio, ini kami sediakan video rekamannya. Namun memang ini hanya sebagai inventaris kalau saya boleh bilang, karena mata kuliah ini sendiri di semester ini terlaksananya secara offline atau tatap muka, Bapak Ibu. Dan saya sendiri merasa ini tidak begitu menghidupkan suasana interaksi di kelas, karena mahasiswa kalau dibiarkan untuk membaca sendiri, menonton sendiri, tidak dilakukan. Ketika di kelas saya melakukan evaluasi terhadap salah satu materi ini, jawaban mereka cenderung kepada jawaban apa yang ada di pikirannya mereka, jawaban hasil Google-nya mereka, padahal jawaban itu jelas-jelas sudah ada di slide materi. Nah, itu kendala yang saya lakukan. Kemudian di beberapa pertemuan ada sesi forum diskusi. Forum diskusi ini juga sifatnya pasif. Pasifnya ini saya minta anak-anak menjawab pertanyaan, dan pertanyaan ini ada di materi sebenarnya, sama mereka dijawab, cuman memang tidak timbal balik. Jadi kalaupun saya memberikan respon di sini, mereka tidak membaca lagi. Sampai akhirnya saya menegur lagi, itu forum diskusinya dihidupkan. Namanya diskusi kan harusnya pingpong gitu ya, Bu Santi dan Bu Ati gitu, tapi tidak berjalan dengan maksimal.
Nah, kemudian ada juga sifatnya tugas. Jadi semua tugas itu anak-anak akan melakukan pengumpulannya di sini. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi ini saya akan melakukan asesmen kepada mereka dalam bentuk model kuis seperti ini, yang mereka nanti akan mendapatkan skor berapa gitu ya dari yang mereka kumpulkan seperti itu. Nah, itu untuk tampilan manajemen project. Untuk UTS dan UAS juga biasanya adanya di sini. Jadi semua ini seperti portal informasi lah, seperti mading digital, namun memang tidak termanfaatkan dengan maksimal oleh anak-anak. Tetap di pertemuan kelas lagi-lagi menyinyirkan mahasiswa untuk, ayo materi sudah ada di sana, mereka tinggal dengar, apakah mereka mau membaca ataukah mereka mau mendengarkan via video gitu. Nah, tapi memang tidak terlaksana dengan baik. Nah, mungkin ini yang kita akan banyak bahas, bagaimana caranya nanti sharing atau praktik baik dari Unika Atmajaya dalam mengolah Moodle. Mungkin Mas Hendra bisa tambah satu lagi contoh, Mas Hendra, untuk yang kolabor mewakili LSE atau mungkin salah satu prodi ya. Silakan Ya, Mas Hendra. baik. Mungkin saya akan share screen dulu. Ya, apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Ya, sudah. Ya. Ini yang saya sharekan adalah salah satu mata kuliah umum ya yang ada di UPJ, yaitu dasar logika matematika. Di sini bisa dilihat seperti tadi yang Ibu jelaskan juga bahwa dosen yang pertama kali di-upload mungkin ada RPS-nya karena itu memang wajib. Terus ada beberapa juga announcement di sini, termasuk penyertaan link untuk WhatsApp grup kepada mahasiswa juga agar mempermudah mahasiswa untuk melakukan tanya jawab kepada dosennya. Walaupun sebenarnya di LMS Kolabor ini yang basisnya Moodle ini disediakan juga semacam chat ya untuk dosen bisa berinteraksi dengan dosennya, mahasiswa berinteraksi dengan dosennya, tapi dosen juga mungkin menambahkan link WhatsApp grup juga untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi dengan mahasiswanya. Di sini ada pertemuan pertama, Bapak Ibu bisa lihat, ini ada video pembelajaran, materi, di sini juga ada forum, tugas, ada kuis, ada presensi, dan juga video lagi. Ini video rekaman seperti yang tadi Ibu Fitri juga jelaskan. Terus pertemuan kedua kurang lebih sama juga, ada materi, video pembelajaran, forum, tugas, dan juga di sini ada presensi lagi. Kurang lebih sama ya, Mas Hendra, Ya, untuk di kurang setiap lebih sama. pertemuan. Iya, betul. Nah, ini kurang lebih cuplikan dari Moodle-nya kami. Moodle kami itu namanya Kolabor. Jadi ini sebagai gambaran saja supaya Ibu Ati, Bu Santi bisa menyesuaikan kira-kira apa yang perlu diimprove lagi supaya kami bisa menggunakan kolabor atau media pembelajaran digital ini lebih baik lagi dibandingkan apa yang sudah diterapkan saat ini. Ya,
Mungkin itu sebagai opening dari kami. Kami mohon mungkin arahan kira-kira apa yang kita perlu persiapkan untuk agenda pelatihan di tanggal 17 Januari mendatang. Silakan Bu Ati, Bu Santi. Silakan Mbak Santi. Ini bidangnya Mbak Santi, saya manut. Baik, kalau saya lihat punya Bu Safitri dan Pak Hendra kan karena kedua-duanya sudah menggunakan Moodle-nya gitu ya. Tapi memang sepertinya belum ada, sama sih di kami juga dalam arti tertentu belum ada pakem yang ini harus seperti apa gitu, kontennya seperti apa namanya eh, harus item-itemnya apa saja. Tapi kalau saya lihat compare dengan punya kalau Bu Safitri memang saya lihat masih bentuknya repositori ya, dan ini juga kebanyakan dosen memang masih seperti itu gitu ya. Jadi masih yang apa namanya lebih kepada pengelolaan manajemen datanya gitu ya, supaya dosen tidak susah. Nah, tapi kalau punya Pak Hendra tadi saya lihat ini kan sudah relatif sudah diatur, ada restriktif sehingga flow pembelajaran siswa diatur supaya misalkan, tapi saya dilihat restriktifnya masih berdasarkan ini ya, masih berdasarkan apa namanya hanya di mark, terus belum misalkan supaya dia baca aktivitas apa dulu, misalkan kayak tadi Ibu, ketika ini kan mau arahnya mau bauran ya, mau blended gitu ya, sehingga ekspektasinya adalah semua materi yang sudah dosen berikan itu mahasiswa pelajari dahulu gitu ya, lalu di kelas kemudian hanya tinggal mengeksplor lebih lanjut gitu ya. Jadi di kelas membahas lebih lanjut dari topik, tidak lagi dosen membahas materinya gitu. Nah, itu mungkin desainnya kan materi sudah dipublish dan itu dikasih limit, kemudian dipastikan bahwa materi atau video materi atau bahan pembelajaran itu dibaca, itu kan bisa dikasih trigger, misalkan tadi di setiap topik ada poin, misalkan dengan kuis. Nah, kuis itu bisa dilakukan ketika mahasiswa membaca gitu, diatur restriktifnya. Nah, ini kurang lebih sebenarnya yang punya Pak Hendra sudah, cuman restriktifnya masih yang ini ya, sepertinya masih apa namanya, ini sebenarnya juga sudah diatur mesti ngerjain forumnya dulu. Nah, sebenarnya ini yang menjadi membangun engagement dengan ke siswa gitu ya. Terus kemudian mau nggak mau sebelum saya masuk kelas harus saya harus ngerjain kuisnya nih, dan dosen bisa memastikan ketika mahasiswa ngerjain kuis, dosen bisa punya pre-information gitu ya, bahwa pengetahuan mahasiswa sudah cukup baik, artinya karena dia ngerjain kuis terus nilainya misalkan skornya sudah rata-rata sudah di atas rata-rata, artinya kan pemahamannya dosen sudah bisa sedikit memastikan bahwa pemahamannya sudah tepat gitu, karena bisa ngerjain kuisnya, lalu nanti di kelas tinggal membahas dengan studi kasus kah, atau dengan yang lebih membangun engage-nya, dan kemudian memastikan bahwa materi tersebut sudah dipelajari oleh siswanya. Nah, kalau lihat apa namanya, karena kami juga sama sih, karena kan dalam arti memang belum ada stick and carrot ketika dosen harus mendesain pembelajarannya di Moodle itu seperti apa, karena memang kami di Atmajaya sendiri platformnya memang karena ada Microsoft dengan Microsoft Teams-nya gitu ya, dengan Moodle, tapi memang tetap karena kami lihat Moodle ini kan bagian dari poin penilaian yang dipakai oleh Dikti gitu ya, untuk pemeringkatan, untuk itu makanya kami tetap mengencourage gitu, walaupun banyak ini preferensi, karena memang kami memahami juga gapnya antar dosen dalam penggunaan teknologi kan cukup beragam, sehingga mau nggak mau memang memfasilitasi, cuman kami tetap dorong dengan yang Moodle. Nah, kalau saya lihat yang punya Pak Hendra sebenarnya sudah cukup, maksudnya sudah baik gitu ya, dengan aktivitas yang dibuat itu membangun engagement ke studentnya, lalu nanti dikaitkan, nanti dikorelasikan dengan aktivitas pembelajaran
sinkronus di kelasnya seperti itu. Nah, rencananya sih saya memang memberikannya kurang lebih seperti yang Pak Hendra punya nih, cuman karena ternyata Pak Hendra sudah membuat seperti ini. Nah, ini yang saya mungkin perlu feedback juga nanti kira-kira maksud saya apakah semua dosen di UPJ sudah desainnya sudah seperti Pak Hendra atau sudah ada pelatihan di mana diberi pemahaman tadi seperti bagaimana sih mendesain ini, lalu kemudian fitur apa saja. Apakah sebelumnya sudah pernah dilakukan Bu Safitri? Belum. Jadi gini Bu Ya. Santi, kolabor ini boleh dikatakan dimulai di UPJ itu berkah COVID. Jadi COVID itu punya legacy yang positif juga sebenarnya gitu ya. Jadi begitu COVID mau tidak mau pembelajaran harus tetap terlaksana sehingga kita mendesain platform ini sebagai media belajar. Nah, belum ada sosialisasi, namun sudah ada pedoman emergensi ya. Kalau saya bilang kenapa pedoman emergensi, mau tidak mau pedomannya harus dibikin dulu supaya ada pegangan, satu acuan, satu referensi buat dosen bagaimana sih caranya kita mengelola. Kemudian petunjuk teknis dalam melakukan ini itu sudah dilakukan, namun lagi-lagi kalau dari aspek pelatihan seharusnya kan kalau kita berbicara mutu kan itu flow-nya harus lengkap gitu Bu Santi. Jadi bagian mutu misalkan dari universitas mendesain sebuah dokumen yang akan menjadikan referensi, kemudian dokumen tersebut diuji publik, kemudian kalau sudah oke kita sosialisasikan, setelah sosialisasi ada training, setelah training ada pelaksanaan, setelah pelaksanaan ada evaluasi, mana yang kurang, mana segala macam, itu seharusnya ada. Namun kondisi ideal itu kan tidak terlaksana di kami, sehingga kalau Bu nanti bertanya apakah ada satu pakem, tidak ada. Apakah ada satu standarisasi, standarisasinya hanya based on SOP, namun secara praktek sangat bervariasi. Seperti yang Bu Santi lihat pagi hari ini, versi kelas saya sendiri ternyata hanya seperti itu, karena kan yang kami baca gitu itu adalah yang wajibnya saja, bahwa dalam kolabor itu RPS-nya harus tersubmit gitu ya, kemudian materinya harus ada video minimal ada 4 kali gitu ya, ada 4 video yang disertakan. Jadi artinya memang fungsinya kayak repositori, namun kreativitas untuk mengelola apalagi untuk mengarah ke bagaimana caranya kita bisa membangun engagement dengan mahasiswa dalam mekanisme pembelajaran blended ini belum semua Ibu dipahami dengan baik, karena mindset untuk face to face-nya masih ada, meskipun ada sesi sinkronus asinkronus tetap ada dosen yang lagi-lagi kolabornya jadi repositori dan setiap pertemuan tuh ngezoomnya sepanjang SKS gitu. Kalau kami itu satu sesi 2,5 jam untuk 3 SKS, jadi setiap minggu anak-anak dipaksa untuk ngezoom, jadi masih bervariasi sekali. Makanya ada unit kami itu dijadikan semacam apa ya Bu, pionir untuk kita mulai merapihkan. Memang betul tidak ada standarisasi, tidak ada pakem tertentu, namun unit kami diharapkan mampu membuat satu penyeragaman gitu Bu Santi, supaya ke depannya kita mengelolanya udah dengan satu flow gitu, satu ritme, satu frekuensi. Nah, ini yang nanti target kita di Januari itu adalah memberikan pelatihan. Saya rasa tidak apa-apa Bu Santi, kita akan sedikit mengulang gitu ya, supaya merecall lagi knowledge-nya teman-teman dosen bahwa engagement itu, nah itu tadi itu satu kata kunci yang saya ambil Bu Santi, bahwa dalam pembelajaran interaksi itu loh yang harus kita kembangkan. Bagaimana interaksi versi, kalau interaksi di kelas mungkin dosen sudah tidak perlu didikte dalam tanda petik, meskipun masih beberapa yang juga salah tekniknya gitu atau metodenya. Namun karena ini sesinya khusus di pembelajaran bauran, engagement itu tuh kata kuncinya tuh Bu Santi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan Bu Santi. Oke. Berarti nanti kurang lebih ya materi saya, karena tadi Ibu maksudnya bahwa merecall kembali gitu ya, artinya nanti yang jadi rujukan supaya dosen-dosen kemudian punya preferensi ketika mendesain Moodle-nya gitu ya, itu
punya orientasi bahwa ini juga part dari maksudnya bahwa ini tidak saja sebagai repositori gitu ya, tapi bagian Betul, dari prosesnya gitu kan. Nah, betul, artinya mengenalkan beragam fiturnya, lalu bagaimana mendesain flow pembelajaran, lalu dikaitkan antara Moodle-nya gitu ya. Karena memang kami awal-awal juga sama sih, kan karena dianggapnya lalu bagaimana memindahkan yang di dalam kelas interaksi itu kemudian ke betul, dalam Moodle-nya gitu, itu memang betul, butuh proses gitu ya. Kemudian bahwa apalagi sekarang di Atmajaya bahwa dosen sudah diberi kewenangan untuk pengaturan blendednya, misalkan 70% benar-benar online gitu ya. Artinya memang dari rancangannya juga sudah dari RPS-nya sudah terancang, lalu bagaimana kemudian itu didesain juga di dalam Moodle-nya. Nah, nanti kurang lebihnya saya akan memberikan seperti itu. Kemudian misalkan tadi kalau seandainya memang satu sisi kalau semua dosen akhirnya menggunakan Moodle dan lain sebagainya, kan juga bisa punya orientasi ke peserta didiknya gitu ya, ke mahasiswanya supaya tidak burn out. Lalu kemudian apa saja sih ketika dalam perancangan Moodle-nya yang perlu diperhatikan gitu ya. Nah, nanti itu beberapa kami akan sharekan karena kebetulan saya juga waktu itu dapat kesempatan dapat training dari kami kerjasama dengan Erasmus, lalu ada dari bagaimana merancangnya itu kami nanti sesuaikan seperti itu. Kemudian nah, kan karena akan ada tutorial hands-on juga berarti ya Bu Safitri ya? betul, 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 Nah, Ibu. ya supaya bolehkah gitu ya, maksud saya nanti kalau saya pakai e-learning-nya Atmajaya kan dosen akan cari fiturnya, loh kok tampilannya beda gitu kan, malah membuat bingung gitu ya. Nah, jika diperkenankan, nanti kalau boleh saya Mbak Luis atau Bu Ati juga diberi satu akses gitu ya, satu course, kami bisa create course, nanti kami coba buat contoh di sana, lalu nanti Oke, itu juga yang kami gunakan ketika hands on iya, di sana gitu Bu. iya, Jadi ya supaya heeh, secara template sama gitu ya. betul, heeh, karena Asik, asik. kami juga mengalami kesulitan kalau kami kasih pelatihan kan kami akun yang di unit kami kan biasanya administrator. Itu antara administrator dengan fiturnya dosen kan juga tampilannya ada sedikit berbeda itu aja kadang-kadang kok yang sebelah sininya nggak sama ya. Nah, itu Ya, ya, akhirnya ya. membingungkan. Nah, baiknya Ya. kalau boleh supaya kami juga nanti dosen tidak bingung terus kami juga ini boleh misalkan kayak tadi kan untuk pengaturan supaya dosen bisa lihat progres mahasiswa belajar itu kan tadi kalau kayak punya Pak Hendra tanda tiknya, nah kayak gitu-gitu kan settingannya apakah karena kebetulan punya kami itu juga lagi sedang baru mau versi upgrade ke versi 4-nya gitu ya. Nah kalau di UPH malah di UPJ sudah versi 4, beberapa settingnya yang dulunya manual kan udah langsung ini. Nah sambil kami juga mempelajari dengan yang digunakan di UPJ gitu Bu Safitri. Kalau Iya. mungkin boleh di settingnya kan ada loginnya bisa dengan yang manual ya. Jadi kami dibuatkan yang manual sehingga nanti di satu course kami bisa explore di situ terus memberikan sekaligus satu contoh gitu ya untuk satu course. Nah, kemudian nanti untuk hands-on-nya juga tampilannya akan sama gitu. Oke, oke. Mm-mm. Boleh nanti akan dibuatkan satu akun oleh Mas Hendra sebagai manajer aja Mas Hendra supaya bisa mengelola. Kebetulan memang kita udah bikin satu course yang namanya pelatihan pembelajaran pedagogik. Jadi nanti Mm-mm. materi yang kita sampaikan itu memang udah ada di kolabor. Jadi dosen-dosen udah nggak Bisa akses pusing-pusing lagi ya. dan kita udah fokus. Udah kita pakai platform ini aja deh. Mau kita belajar, mau mahasiswa belajar, all ini ada di sini kita. Ya nanti akan dibuatkan akunnya. Saya akan share juga ke Bu Santi via email ya. Ya, boleh. Oke. Gitu. Oke. Kalau untuk yang persiapan teknisnya sih kurang lebih itu. Terus nanti di sesi keduanya artinya eh, peserta eh, langsung bisa mempresentasikan gitu ya dan Betul, diberikan feedbacknya gitu ya. betul, betul, Oke. Bu, betul. baiknya berarti apakah dosen sudah diinfokan juga? Maksud saya gini, untuk membantu, jadi RPS-nya udah ada, lalu kemudian juga
materi yang akan jadi nanti selesai. Kalau kami biasanya pelatihan itu sekaligus menyiapkan dosen supaya ini sambil pelatihan sambil mereka mempersiapkan untuk dipakai kuliahnya gitu. Jadi Iya. dosennya sudah menyiapkan tugasnya, tugas yang mau dibuat, terus kemudian juga materi media pembelajarannya gitu. Nah, kalau bisa diinfokan, jadi nanti dosen udah tinggal menggunakan itu gitu. Iya, iya. Ya. Jadi kami udah memberikan informasi itu via email juga Ibu jauh-jauh hari kepada dosen. Namun nanti sistemnya karena mungkin karena keterbatasan waktu sehingga nanti setiap fakultas akan memberikan perwakilan satu prodi saja dan hanya untuk satu contoh satu pertemuan saja Iya. dulu. Jadi supaya kita tahu setiap pertemuan itu mengelola engagement-nya bagaimana, memastikan dengan RPS-nya bagaimana. Oh, berarti nanti pada saat membuka Bu Santi, Bu Ati, sebelum masuk ke teknis di Moodle-nya, kita mungkin mulai dari sorotan di RPS-nya mungkin ya, Bu Santi. Di RPS itu Untuk kayak hari mana? ketiga, Mbak. Untuk hari ketiganya. Ketiganya ya, mungkin Nah, nah, atau mungkin di hari kedua kalau kita lihat TOR kan hari mm-mm. kedua ya Bu Tentang RPS Ati ya. tentang RPS itu apakah Mm-mm. mungkin kita bisa sisipkan bahwa untuk RPS blended mungkin seperti ini nih desainnya atau sebenarnya untuk RPS sendiri itu ada pembeda nggak ya Bu Ati? Oke, karena Atma sebetulnya pakai RPS blended, jadi kami ada kolom sendiri khusus untuk ruang pembelajaran, itu ditulis ruang pembelajarannya apa. Di situ sih, Nah ada satu kolom pembeda. Nah, betul di kami juga kalau Ibu Ati sudah mungkin mengintip RPS yang pernah saya Iya, kirimkan, dikirim. itu memang ada kolom ya Bu Ati, ada kolom, tapi kan di situ tertulisnya, bentar saya share screen dulu. Nah, bentar saya share. Ini template RPS OBE yang kami gunakan di kurikulum yang baru. Apakah sudah terlihat, Ibu? Sudah Ya. muncul. Cuman kan di template-nya kami ada di header ini ada bentuk pembelajaran ya. Ada yang luring, ada yang daring. Nah, kalau yang kebetulan mata kuliah yang saya ampu ini, yang statistika ini adalah mata kuliah yang sifatnya face to face, sehingga kolom daringnya ini kosong semua. Nah, apakah yang di Unika, di Atma juga seperti ini, Bu Ati, atau punya template yang lain? Jadi kalau misalkan model blended, daringnya diisinya seperti apa gitu? Mirip, tapi kami bentuknya cuma satu ruang pembelajaran sih yang agak berbeda. Jadi di situ kami cuma nuliskan itu dia apakah dia asinkronus virtual atau dia yang mandiri, yang live. Itu kami nulisnya di situ. Terus sama di metode pembelajaran ya. Oke. Metode. Jadi kami memang tidak juga ini blended online offline karena blended itu kan ada dua ya, ada blended yang dia online offline, Betul. ada blended yang dia medianya beragam dia pakai selama satu pembelajaran, dan itu juga bisa terlihat dari kolom di RPS kami itu kolom media yang digunakan di situ. Oke. Ya mungkin nanti sebelum kita ke Moodle, ini dimention dulu kali Bu Ati supaya teman-teman juga paham mendesain untuk konsep yang bauran itu RPS-nya seperti apa. Oke, berarti saya mesti ngomong sama Dokter Lilis ya, karena dia kan kalau nggak salah RPS itu yang hari pertama, hari kedua kan itu lebih ke evaluasi kurikulum. Oh sama ya ada juga RPS hari kedua. Prof Clara juga ntar info kan. Iya, kita RPS itu di hari kedua karena di hari pertama kita lebih ke knowledge dulu. Knowledge Ya. tentang andragoginya, pedagoginya, sama prinsip-prinsip OBE. Nanti kita ini akan membahas mungkin yang diintip mungkin kurikulum ya, Bu Ati kalau di hari pertama ya. Kurikulum dulu, nanti baru di hari keduanya kita langsung split ke prinsip RPS dan evaluasi. Oke.
Oke, nanti saya ngomong sama Prof. Clara biar Prof. Clara itu materinya dia saya tambahkan di Baik. beberapa menit gitu kan Ya, konsep untuk usulan untuk usulan untuk RPS-nya template bauran. RPS yang blended tuh kayak apa gitu ya. Betul, betul, seperti itu. Oke. Supaya nyambung juga. Karena itu tadi, kami kalau dalam sesi pelatihan dosen tuh belum ada, Bu Santi. Kalaupun pelatihan tuh sifatnya, nah itu kan sudah tugasnya dosen. Kamu ikut sendiri deh gitu ya, misalkan dalam sesi pekerti, dalam AA gitu ya, kamu ikut sendiri. Tapi tidak ada yang sifatnya, kalau ikut sendiri kan tidak ada rasa tanggung jawab juga ya, buat kewajiban untuk kita sharing kepada teman-temannya kan belum ada gitu, karena modalnya modal sendiri gitu kan. Berarti udah Iya modal benar. sendiri, terus kita dituntut ini nggak mau gitu. Jadi sekarang, jadi sekarang itu mau di istilahnya kita kayak membangun ekosistem lah. Kita tuh harus, apalagi unit pengajaran dan pembelajaran jadi apa ya, PIC lah gitu untuk perbaikan ini gitu, seperti itu. Iya, jadi nanti dosen-dosen tuh khususnya sih Kaprodi ya udah dihimbau gitu. Mohon nanti siapkan RPS, mohon siapkan apa namanya contoh materi. Sifatnya kan juga materinya karena mata kuliahnya juga sebenarnya meskipun beda kurikulum sebenarnya mata kuliahnya ada yang masih sama. Jadi nanti perwakilan fakultas cuma satu orang yang menunjukkan apakah itu sudah dianggap oke, dan kita menyimpulkan oh ya nih peserta udah ada perwakilan untuk memberikan feedback paham gitu terhadap materi yang diberikan oleh narasumber. Iya. Seperti itu. Baik, Karena baik. kalau semua kami itu ada 10 program studi sama satu LSE tadi. Jadi nanti akan ada 11 tim yang kita buat duduknya berkelompok gitu, Bu Ati, Bu Santi, layout ruangannya, jadi berkelompok mereka masing-masing prodi sama satu unit LSE. LSE itu nanti isinya dosen pengampu tadi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, agama, yang sifatnya itu sebenarnya dosen LB-nya kami, Bu, karena kan kami tidak ada prodi agama, tidak ada prodi bahasa Inggris. Itu untuk mata kuliah umum tuh kami masih meng-hire dosen luar biasa. Iya, sama itu mah. Ya tidak ada prodi Sama-sama itu. pendidikan soalnya di sini. Iya. Jadi ada 11 tim nantinya. Nanti 11 tim itu LSE saya wajibkan ikut lah ya. Karena mewakili tim MKU, paham nggak nih gitu ya untuk materi yang di delivery pada saat pelatihan. Jadi ini boleh dikatakan pelatihan pertama Bu Santi di lingkungan UPJ sejak UPJ berdiri. Iya. Siap-siap, nanti kami juga ini sih apa namanya? Biasanya kami juga adaptif gitu ya ketika lagi kasih pelatihan dosen waktu awal-awal, kan ekspektasinya ya tadi mestinya dosen sudah bisa mandiri, sudah bisa ini misalkan kayak gitu, tapi ternyata memang tidak itu ya, nanti kami menyesuaikan ritme dan ininya nanti di dalam dinamika di proses ketika nanti di hari H-nya gitu, Bu. Jadi kami mempersiapkan secara idealnya gitu, tapi Betul. nanti dari kecepatan, dari maksudnya target materi yang mesti disampaikan gitu ya, harapannya sih target tujuannya tercapai gitu ya, dari sisi bahwa nanti dosen bisa punya keterampilan menggunakan Moodle-nya untuk menunjang pembelajarannya itu bisa tercapai gitu ya. Tapi nanti seberapa banyak materi yang bisa diberikan ya nanti disesuaikan dengan apa namanya dinamika di hari hanya gitu, Bu. Ya nanti paling sambil kami nanti akan membagi apa istilahnya praktek baiknya lah yang kami lakukan gitu ya. Bagaimana unit kami mensupport dosen-dosen gitu apa saja yang kami lakukan sehingga dari sisi nanti bahwa pelatihan kami secara reguler tetap berjalan gitu ya, tapi kemudian juga apa apa membangun kemandirian dosen gitu ya, ketika ada kan satu sisi ketika yang sekarang banyak dosen-dosen kan dari dosen masuk generasi milenial gitu ya, di mana mereka lebih senang yang bisa belajar mandiri, dan nah kami siapkan apa saja sih yang kami lakukan. Nah nanti mungkin kalau seandainya
ini best practice-nya kami sharekan sehingga nanti kalau istilahnya dari UPJ mengembangkan di unitnya Bu Safitri mengembangkan bisa menjadi apa ya, mungkin bisa jadi satu referensi lah gitu. Itu Bu. Iya, iya benar. Ya, kami juga harapannya kan nanti juga di hari pertama kita akan ada signing MOA juga, Bu Santi. Harapannya MOA itu jadi fondasi kita untuk terus berkolaborasi. Harapan saya juga tidak hanya stop di sini, nanti ke depannya terus-terusan, khususnya dalam agenda monitoring dan evaluasi ya Bu Santi, karena itu yang berat banget gitu. Pasti kinerja unit kami diukur berdasarkan apa yang sudah diberikan tadi gitu. Tentunya pimpinan akan memonitor terus ini dampak pelatihan akan memberikan peningkatan yang seperti apa buat teman-teman dosen dalam meningkatkan mutunya juga gitu. Jadi mungkin nanti akan terus berkelanjutan kolaborasinya, termasuk juga mungkin kalau diperkenankan kami juga akan diskusi terkait penyusunan POB itu Bu Santi. Harapannya tadi kalau saat ini frekuensinya masih macam-macam gitu, harapannya dengan ada satu POB atau SOP itu jadi satu referensi yang menyeragamkan kita semua. Memang tidak mudah Ibu dalam proses, belum lagi yang dosen juga tidak ada jaminan terikat di sini ya Bu Santi. Berganti terus, belum lagi dengan regulasi pemerintah yang juga nggak kalah ganti terus. Nah, itu akan menjadi tantangan tersendirilah buat kami. Makanya butuh banget berguru nih dengan teman-teman senior di Unika Atmajaya. Kami seperti itu. Sama Bu, kami juga masih satu sisi ada yang berjalan baik, masih juga ada yang masih struggle. Misalkan kayak tadi menjadi sesuatu platform yang bahwa platformnya ini diharapkan menjadi yang utama, iya kami mengarah ke sana. Tapi karena kan dosen satu sisi ada dosen honorer ya, yang notabene kan kita nggak bisa paksakan dalam arti tertentu ya. Kami memang lebih kepada mengencourage ketika kami kasih kami sharekan benefitnya untuk dosen, akhirnya kalau ada yang merasa itu memang bermanfaat ya akhirnya walaupun ini dosen beberapa dosen honorer kami pakai juga gitu, tapi ya kembali lagi satu sisi ya kalau di kami kan ada kebebasan akademik ya Bu Ati ya, memang itu yang membatasi bahwa ketika istilahnya satu sisi tidak memaksakan gitu ya, yang menjadi target kan memang lebih kepada proses pembelajarannya berjalan gitu ya, tapi memang karena platformnya preferensi kan juga jadi acuan gitu ya dari si dosen, dari si mahasiswa, sehingga dari sisi universitas infrastrukturnya disiapkan, kemudian disupport juga, tetapi memang kembali lagi ya ada limitasi juga sih Bu gitu, tapi ya, idealnya tetap di istilahnya hal yang ideal yang tetap ingin kami capai gitu ya, tapi satu sisi juga itu masih berproses juga gitu, walaupun kalau lihat grafiknya dari penggunaan Moodle juga kan kami tiap semester Dokter Lilis tuh memantau gitu ya, kami bikin reportnya, nah itu memang ada peningkatan, tapi memang yang ketika ekspektasinya semua gitu ya 100%, ya ini juga masih dalam berproses sih Bu gitu. Oke. Berarti kalau di unit LIPP-nya sendiri Bu Ati, apakah memang pelatihan reguler itu udah jadi satu budaya Bu di Atma ya Bu? Itu masuk IKU Mbak. Oh, justru masuk IKU. Dan itu targetnya per tahun ya Bu, berarti Bu Ati memberikan pelatihan kepada dosen-dosen ya Bu? Iya, tapi kalau saya itu lebih, ini jadi sebenarnya dua macam misalnya sama Mbak Santi. Kalau saya lebih ke soal kurikulum, terus metode pembelajarannya, Mbak Santi lebih ke pengayaan media gitu ya Mbak Santi ya. Kita Iya, kita betul. biasanya bareng sih.
Oke, dan berarti tiap tahun memang sudah membudayakan pelatihan-pelatihan itu ya berarti di internalnya Atma ya, Bu? Iya, Iya. betul. Ya, tadi kayak Oke. Bu Ati bilang itu bagian dari IKU unit ya Bu Ati Nah ya. itu, Heeh. Nah, Mau jadi nggak mau kudu. iya, kalau jadi sudah IKU itu saya sudah terjebak itu, Bu. Terikat ini. iya. Oke, oke. Jadi dari yang reguler misalkan supaya dosen ya tadi merefresh kembali misalkan Betul, kalau betul. apa namanya untuk Moodle kan ya karena fiturnya itu aja gitu ya. Kalau buat yang dosen baru ya kami jadi buat ada klasifikasinya, ada yang basic, ada yang advance gitu. Kemudian kalau kami upgrade lagi ya nanti ada refreshing lagi. Kemudian itu yang reguler, tetapi nanti dikembangkan lagi ada sesi juga kami di mana ada buat sharing session gitu. Jadi best practice di mana kami mengamati dosen-dosen yang sudah cukup advance dan kemudian memang itu Ah, dari sisi mahasiswanya antara mahasiswa dan dosen penggunaan Moodle-nya itu interaksinya baik gitu ya. Nah, ini nanti kami buat sesi sharing session gitu. Jadi mengumpulkan dosen-dosen, kemudian nanti mereka men-sharekan kepada dosen lain. Nah, itu kan bisa jadi insight ya untuk dosen lain yang tadinya mungkin terpikir kok lihat masih susahnya aja, tapi lihat benefitnya, terus kemudian itu yang di-sharekan kira-kira misalkan dikaitkan dengan BKD, dikaitkan dengan IKU-nya dosen juga. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi beragam ininya sih Bu Safitri kami rancang untuk pelatihannya bentuk-bentuk itu ya, itunya programnya iya. gitu. Iya, 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 Itu iya. sih. Dan kalau untuk di Ibu Santi sendiri, apakah juga termasuk memfasilitasi dosen dalam pengembangan media ajar? Iya, Jadi kalau ya kayak gitu ya, Bu. iya. Oke, Jadi itu maksudnya kita hanya melatih mereka atau kita membuatkan mereka, Bu? beragam. Jadi ada yang bentuknya pelatihan. Misalkan kalau yang platform kan walaupun misalkan kita berpikir Canva mudah gitu ya, tapi buat dosen-dosen yang Nah, masuk ya, baby boomers gitu ya, Gen iya, Y itu kan hal baru juga. Jadi walaupun ini kami kasih platform-platform yang open source yang bisa digunakan itu kami kasih dalam bentuk pelatihan. Tapi kalau ada dosen yang advance kemudian mau ngembangin media pembelajarannya, membuat video, membuat animasi, atau sekedar bahkan boleh nggak didesain supaya ini saya sudah punya materi PPT-nya, tapi kok nggak menarik ya kurang itu. menarik, ya. Nah itu kami buat pelatihannya, tapi juga membantu mensupport sampai ketika misalkan ada dosen yang secara teknis ya juga tidak bisa gitu ya, walaupun sudah mengikut pelatihan, tapi punya keinginan gitu meningkatkan Skillnya. kualitas pembelajarannya dan skillnya ya kami tetap support gitu. Oh Nggak iya sampai ke iya. Nah situ juga. ini juga nih harus disampaikan juga pemahamannya kepada teman-teman dosen khawatirnya. Karena gini Bu, dulu sebelum unit kami lahir, boleh dikatakan unit ini tuh terselubung di bawah Biro Pendidikan atau administrasi akademik gitu ya. Ada salah satu tim itu menawarkan kepada dosen jika dosen ingin dibantu pembuatan PPT pembelajarannya jadi lebih interaktif, maka boleh mengirimkan materi dasar dari dosen nanti sama tim tersebut itu akan dibantu peningkatan ya interaktif di PPT-nya gitu. Namun kayak kami sekarang jujur SDM-nya cuma tiga, Hmm. cuma tiga tiga gitu ya. Kalau itu diberikan, kalau itu dijadikan target dari unit kami, lumayan juga berat gitu. Nah, tadi pertanyaan saya, apakah di ITP-nya Atma juga memberikan kesempatan gitu? Jadi silakan Bapak Ibu yang membutuhkan bantuan untuk meningkatkan tampilan PPT-nya, kirimkan materi nanti dikerjakan oleh ITP. Apakah memang seperti itu juga Bu Santi atau hanya sekedar oke Bapak Ibu butuh apa? Kita akan menyediakan sesi-sesi latihan, sesi-sesi sharing sehingga sebenarnya mereka yang sendiri mereka aktif, artinya mereka aktif meningkatkan skillnya mereka, tidak hanya mengharapkan nih ya materinya kami tolong ditingkatkan, nggak seperti itu harapannya saya gitu Bu Santi. Apakah di ITP juga
Sama Bu. melakukan hal Jadi seperti itu. jadi kalau yang misalkan yang PPT dan itu biasanya lebih kami pelatihan gitu, misalkan Iya, dengan kalau Canva, itu terus oke. dengan itu ya itu Iya, pelatihan. iya. Tapi kalau seandainya ada yang walaupun kami menawarkan juga nggak ini kok Bu, karena ya kan sebenarnya sederhana, lebih kepada mereka karena juga satu sisi kalau kami tawarkan belum tentu dosen mau karena kan disesuaikan kalau kami buat kan istilahnya ada Ekspektasi mereka nggak ini ya. Nah, itu biasanya kami kasih feedback lebih kepada seperti itu. Terus kemudian karena kami di unit kami kan juga ada unit yang membuat mendesainkan template-nya gitu ya. Jadi ini supaya dari secara tampilannya menarik gitu ya. Jadi memang disiapkan template-nya. Jadi kemudian Oke, dosen membuat sendiri mengikuti. gitu. Iya, iya, oke, oke. Kalau Lebih kepada template, yang oke. itu. Gitu sih Iya, Bu. iya, Tapi paham, kalau paham. yang kemudian mengirimkan ini kami biasanya lebih kepada yang produksi untuk video gitu ya, dan itu pun lebih kepada kalau yang bahannya istilahnya tidak tersedia memang custom gitu ya, lebih kepada itu. Kemudian Oke. kalau yang PPT untuk yang masih bahan materi dalam bentuk presentasi biasanya kami dalam bentuk pelatihan gitu. Oke, oke. Ya, jadi memang peran kita lebih ke arah fasilitator ya, Bu Betul, Santi betul. ya. Iya. Oke, ya, oke. Sip, nangkap. Oke. Oke, Bu Santi. Iya, itu Bu. Ya, dari saya cukup. Apa Mas Hendra ada tambahan barangkali? Dari saya sih cukup juga, Bu. Cukup ya, kita Ya, udah clear cukup. ya. Artinya Ya. memang nanti itu yang akan kita kaya, karena memang kata kuncinya tadi Ibu, mungkin semua orang sudah paham dalam tanda petik, sudah juga berpraktek menggunakan Moodle, tapi esensinya nih yang ingin kita tingkatkan lagi. Artinya Moodle tidak hanya jadi repositori, tapi tetap engagement, interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran, meskipun tidak bertemu langsung, itu yang memang harus dikembangkan, ditingkatkan gitu. Oke, nanti akunnya akan kami segera informasikan via email, Bu Santi. Terima kasih sekali lagi untuk waktu yang sudah diberikan pada hari ini. Semoga kita sehat selalu dan bertemu nanti di UPJ tanggal 17 Januari ya. Oke. Terakhir mungkin apakah ada peralatan khusus yang harus kami siapkan, Bu Santi, selain yang perangkat standar? Nanti kan Moodle kita akan siapkan. Atau mungkin ada tambahan-tambahan lagi yang mungkin perlu disiapkan? Enggak. Kayaknya cukup sih Bu, itu aja. Cukup ya? Iya, iya. Oke. Oh ya. Dan untuk materi, kira-kira Bu Ati dari narasumber, apakah bisa kami dapatkan mungkin maksimal H-3 dari tanggal kegiatan? Nanti saya coba itu ya, Mbak. Oh ya, soal pretest sama post-test saya di G-Form. Nanti Mbak Nanti Safitri kalau udah jadi saya jadikan Mbak Safitri sebagai kontributornya. Maksudnya biar bisa share juga ke mereka dan bisa ngelihat ininya ya progresnya gitu. betul. Tapi karena belum selesai jadi saya belum jadikan Mbak Safitri kontributor, ntar pusing sendiri ngeliatnya. Kita tumbang berdua nih Bu Ati. Ya, nanti link-link tersebut mungkin apakah diperbolehkan saya. Jadi kan tadi saya katakan kolabor juga akan jadi media. Jadi materi narasumber bisa diakses sama dosen. Jadi kita unggah ke kolabor gitu Bu Ati. Jadi ada sesi kan per harinya itu nanti akan ada slot 1 materi 1, slot 2 materi hari kedua, slot 3. Nah, nanti di situ ada link yang mereka langsung klik di situ aja nanti untuk proses sama Bisa. pretestnya ya. Oke. Nanti pokoknya kalau udah selesai saya jadikan Mbak Safitri sebagai kolaborator itu biar nanti mau disetting kayak apa ini ya panitia monggo mau dijadikan satu tim lagi di itu terus jadi langsung termasuk evaluasi apa segala macam gitu ya. Betul. Nanti kita sisipkan di kolaborasi semua jadi nggak tercecer gitu. Jadi ada dokumentasi yang baik dan rapi.
Oke. Oke, sip. Oke, kalau seperti itu. Ini sebenarnya ada satu lagi nih tim kita, cuman hari ini lagi tugas keluar, mau ada kegiatan employee gathering juga di Januari, jadi panitia. Mas Kris, Iya, saya lihat profilnya kok wajahnya wajahnya seperti kayak nggak kenal. asing. Halo Mas Ternyata, Kris Monitor. iya, ternyata ini ya, mantan Iya, teman lama. Kayaknya lagi lagi di jalan, Bu. nyetir. Iya, Iya, lagi lagi di nyetir jalan. kayaknya. Jadi lagi survei Iya, lapangan Ibu iya. untuk kegiatan employee gathering. Oke, nanti kita bertemu lagi di UPJ. Sehat selalu. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktunya Ibu Ati, Bu Iya, Santi, sama-sama, Mbak Mbak. Terima Luis. kasih, Cepat Ibu sembuh ya, Wati. Bu. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Oke, Izin pamit ya. Izin izin pamit. pamit, Terima kasih. Bu Sawitri, Pak Hendra, Dadah. dan Ya, Pak terima Christoph. kasih, Mari, Bu terima Santi. Terima kasih. kasih. Terima kasih semua.